Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Isti. Hari ini kita memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, kali ini sebelum Miss akan menjelaskan materi IPS kelas 8 bab 1, Miss ingin menyampaikan sebuah motivasi terlebih dahulu nih. Hari ini kan saat ini kita masih mengalami yang namanya pandemi virus corona. Nah, yang biasa kita tahu, virus corona itu pasti isinya negatif terus. Nah, kita mulai saat ini belajar untuk berpikir positif apapun keadaannya demi kesehatan mental kita. Nah, jadi ternyata virus corona itu ada positifnya kok. Nah, sekarang kita lihat ke papan tulis di depan. Corona. Ternyata CO-nya itu adalah, coba kamu perhatikan dengan jeli dan teliti. Kemudian R dan O-nya adalah robek segala kemungkinan yang ada. Kemudian M dan A-nya memiliki pengertian. Nanti kamu pasti mengerti alasan virus ini datang ke bumi. Nah, materi ini Miss ambil dari Instagram catatan entrepreneur. Jadi sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi saat ini, pasti ada hikmahnya kok. Begitu juga dengan virus corona. Mungkin selama ini kita terlalu banyak aktivitas sampai nggak punya waktu istirahat atau ketemu dengan banyak keluarga. Nah, dengan adanya virus corona ini, mungkin saatnya bumi memberikan jeda kepada umat manusia untuk lebih banyak beristirahat dan lebih banyak memiliki waktu bersama keluarga. Oke, itu aja materi motivasi dari Miss, dan kita akan masuk ke materi bab 1. Materi apakah itu? Tunggu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, tadi kita udah ngebahas materi tentang motivasi. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu bab 1. Nah, coba sekarang anak-anakku yang ada di kelas 8 semua dilihat materi bab 1-nya. Hari ini kita akan membahas materi tentang ruang kehidupan manusia dalam lingkup nasional. Oke, Miss yakin kalian udah nemu ya materi bab 1-nya. Jadi intinya di sini di materi pertama ini kita akan membahas tentang ruang studi geografi. Kita akan mempelajari kehidupan manusia dan lingkungannya. Nah, kehidupan manusia dan lingkungannya ternyata itu dipelajari di ilmu sosial bagian pembahasan yang masuk ke dalam ilmu pengetahuan geografi. Jadi geografi adalah materi yang membahas tentang atau mempelajari tentang kehidupan manusia beserta lingkungannya. Seperti yang disampaikan di dalam buku paket, kalian lihat di halaman paling pertama bab 1 bahwa geografi memberikan informasi yang penting dan berguna bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, silakan kalian lihat bukunya di halaman 1. Kalian garis bawahi dari kata geografi sampai terhadap kehidupan. Jadi, Miss bacakan sekali lagi, geografi memberikan informasi yang penting dan berguna bagi kehidupan manusia di bumi. Pengetahuan geografi seperti pengenalan lokasi ternyata mampu membantu manusia mengenal kejadian lokal dan global yang berdampak terhadap kehidupan. Nah, banyak kemajuan teknologi yang telah dicapai manusia, tapi sayangnya karena terlalu banyaknya kemajuan teknologi tersebut, banyak manusia yang ternyata terkadang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kita terhadap teknologi itu harus digunakan sebaik-baiknya. Oke, ada ajan, kita jeda dulu ya. Oke, tadi itu ada jeda sebentar, gak apa-apa, karena tadi aja bisa ngerekamnya lagi asar. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masih ngebahas tentang
ruang kehidupan manusia dalam lingkup nasional, khususnya tentang ilmu geografi. Ilmu geografi itu tadi misalnya adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia beserta lingkungannya. Jadi kalian silakan baca di halaman paling pertama bab 1. Nah, yang tadi Miss jelasin itu adalah pengertian geografi secara sederhananya. Sekarang kita akan membahas pengertian geografi seperti yang ada di buku paket halaman 3. Silakan kalian lihat. Di bagian A, ruang dalam studi geografi, sudah ketemu buku paketnya, sudah diambil, sudah ketemu materinya? Pasti sudah ya, dibuka di halaman 3 bagian A. Nah, di buku paket dikatakan bahwa pengertian dari geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi, persamaan, perbedaan, variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi. Lalu di buku paket dikatakan bahwa kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Kemudian geografi itu ternyata tidak hanya sekedar ilmu tentang peta atau kartografi, tapi geografi adalah ilmu yang mempelajari kejadian yang disebabkan oleh alam atau manusia dan mempelajari akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Jadi silakan kalian garis bawahi materi dari kata geografi sampai kejadian tersebut. Itu adalah pengertian geografi secara seperti yang ada di buku paket. Kemudian ternyata di dalam ilmu geografi terdapat beberapa prinsip. Kalian masih lihat di halaman 3. Yang pertama ada prinsip distribusi. Kalian bisa garis bawahi dari kata prinsip sampai di muka bumi. Jadi yang dimaksud dengan prinsip distribusi adalah prinsip yang dipakai oleh ilmu geografi untuk menelaah dan mengkaji gejala dan fakta geografi. Prinsip ini digunakan karena ternyata di dalam geografi itu ada fenomena persebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi. Seperti fenomena persebaran tumbuhan, hewan, dan manusia, itu kan penyebarannya di muka bumi tidak merata. Maka dipelajari di dalam ilmu geografi menggunakan prinsip distribusi. Kemudian prinsip geografi selanjutnya, silakan buka di halaman 4. Ada prinsip interrelasi. Apa itu prinsip interrelasi? Silakan garis bawahi di halaman 4. Prinsip interrelasi adalah prinsip yang dipakai untuk mempelajari ilmu geografi untuk mengaitkan hubungan antara alam dan manusia. Jadi kalian garis bawahi dari kata geografi menganut sampai alam dan manusia. Geografi menganut prinsip interrelasi karena ada hubungan yang saling terkait antar alam dan manusia. Kemudian yang ketiga ada prinsip deskripsi. Jadi prinsip deskripsi ini adalah silakan kalian garis bawahi masih di halaman 4. Geografi menganut prinsip deskripsi untuk menggambarkan fenomena geosfer yang memerlukan penjelasan baik melalui tulisan, tabel, gambar, atau grafik yang disajikan melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat secara kualitatif atau kuantitatif. Jadi prinsip deskripsi ini dipakai untuk menjelaskan beberapa fenomena atau pengetahuan yang ada di dalam ilmu geografi berupa tulisan, tabel, gambar, grafik yang disajikan melalui fakta. Kemudian ada prinsip korologi yang terakhir. Prinsip korologi ini adalah
prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Dan prinsip kronologi ini adalah ciri dari geografi modern. Oke, itu adalah 4 prinsip yang dimiliki di dalam ilmu geografi. Silahkan kalian garis bawahi. Nah, materi kita tentang ruang studi geografi sudah selesai. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Apa itu konektivitas antar ruang dan waktu? Simak di penjelasan berikutnya. Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang konektivitas antar manusia, ruang, dan waktu. Jadi, di dalam bumi ini kita memiliki 3 bagian. Ada ruang, ada manusia, ada waktu. Nah, ruang itu terdiri dari desa, kota, atau tempat yang kita tinggali. Kemudian ada waktu yang terdiri dari jam, detik, menit, dan lain-lain. Ruang, manusia, dan waktu ini semua saling berhubungan, maka terjadilah sebuah kehidupan. Nah, ketiga hal yang saling berhubungan ini, terus terjadilah sebuah kehidupan. Hubungan ini yang disebut dengan konektivitas. Jadi bumi ini bisa berjalan, bisa ada kehidupan, ya karena ada hubungannya, tidak bisa terlepas hanya ruang saja, manusia saja, waktu saja, tidak bisa. Kehidupan ini akan berjalan jika saling berhubungan atau jika ada saling konektivitas. Sampai sini mengerti? Insya Allah mengerti. Miss yakin kalian sudah mengerti, dan silakan dibuka materi konektivitas antar manusia, ruang, dan waktu di halaman 4 sampai 5. Itu adalah salah satu contoh penjelasan sederhana Miss tentang konektivitas antar manusia, ruang, dan waktu. Sekarang kita langsung masuk aja ke contohnya. Lihat contoh konektivitas antar manusia, ruang, dan waktu di halaman 5. Cari dari kata berikut beberapa contoh konektivitas antar manusia dengan ruang. Silakan kalian baca dari nomor 1, 2, sampai 3. Kalau sudah akan kita bahas sama-sama. Oke, Miss beri waktu kalian untuk membaca. Nah, kalian sudah membaca contoh tentang konektivitas antar manusia dengan ruang dari 1 sampai 3. Kita bahas satu-satu. Nomor 1 itu adalah contoh konektivitas antar manusia dengan ruang. Kata konektivitas ruang adalah daerah, manusianya adalah penduduk usia. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh konektivitas antar ruang dengan manusia juga. Kata yang menunjukkan konektivitas antar ruangnya adalah kawasan hutan. Kemudian kata yang menunjukkan konektivitas manusianya adalah manusia. Dan yang ketiga adalah contoh konektivitas antar ruang dan manusia lagi. Coba kalian tebak mana kata yang menunjukkan konektivitas antar ruangnya? Ya, betul, yaitu sungai. Kemudian coba kalian lihat mana contoh kata konektivitas antar manusianya. Ya, betul, manusia. Dan di paragraf paling bawahnya lagi itu juga ada satu contoh juga nih, yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Silakan kalian baca paragraf paling bawah, Miss bacakan ya, kalian garis bawahi. Contohnya pada tahun 2015, Gunung Rinjani meletus sehingga otoritas Bandara Ngurah Rai di Bali menutup aktivitas penerbangan. Hal tersebut mengakibatkan para penumpang di Bandara Ngurah Rai tidak dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa tersebut terikat oleh ruang, yaitu Provinsi Bali, waktu berupa tahun 2015, dan manusia berupa para penumpang pesawat. Jadi di kalimat terakhir ini menunjukkan contoh konektivitas antar ruang dan waktu. Kata yang menunjukkan konektivitas antar ruangnya adalah kata yang mana? Ya, betul, yaitu Bandara Ngurah Rai dan Provinsi Bali. Tapi kata yang menunjukkan konektivitas antar waktunya adalah tahun 2015. Itu adalah contoh dan penjelasan tentang konektivitas antar ruang, manusia, dan waktu. Nah, materi untuk di penutupan akhirnya, Miss pengen mencoba pemahaman kalian. Kalian udah paham atau belum nih tentang materi yang Miss bahas?
Yaitu misalkan memberikan 2 tugas. Tugasnya seperti apa akan Miss tulis di papan tulis, silahkan diperhatikan. Oke, kita masuk ke akhir dari materi. Nah, di akhir materi ini Miss ingin menguji hasil pembelajaran kita, apakah kalian sudah mengerti atau belum, dengan cara memberikan sedikit tugas, hanya sedikit aja ya. Tadi kita sudah membahas tentang konektivitas antar manusia, ruang, dan waktu. Nah, sekarang Miss pengen tahu nih, kalian sudah ngerti atau belum? Cara ngeceknya, kalian silakan buat 2 contoh peristiwa konektivitas antar ruang, manusia, dan waktu, bebas. 2 contohnya itu tentang hal apa aja, boleh kalian ambil dari berita-berita yang baru viral atau berita-berita yang ada di media massa, di media cetak, di televisi, dan lain sebagainya. Kemudian 2 contoh kalimat konektivitas tersebut kalian buat jawabannya dan ketik langsung, kirim langsung ke Instagram Miss aja. Karena Miss masih belum ada ide bagaimana cara mengumpulin tugas. Jadi untuk sementara silakan mampir ke Instagram Miss, kirim lewat DM buat tugas tersebut dan kirim jawaban tersebut ke Instagram tersebut. Oke, sampai sini aja materi kita untuk pertemuan yang pertama ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf karena Miss baru pertama kali jadi YouTuber. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, see you.